Selamat siang bagi kita semua, selamat datang di video presentasi tugas besar mata kuliah keamanan server dan jaringan. Kami dari kelompok Port Watchers yang beranggotakan Najmi Abdul, Nabila Lubis dengan ujung NIM 011, Amanda Uli Lumbantoruan dengan ujung NIM 093, dan Chris Kristiani Siregar dengan ujung NIM 035, saya sendiri sebagai moderator. Pada kesempatan ini, kami membawakan tema port knocking dengan judul Implementasi port knocking sebagai layer tambahan keamanan. Secara umum, port knocking adalah sebuah teknik keamanan jaringan yang berfungsi untuk menyembunyikan port layanan dari akses luar. Port hanya akan terbuka setelah sistem mendeteksi urutan koneksi tertentu, seperti ketukan rahasia pada pintu. Ini membantu mengurangi risiko serangan pada pihak yang tidak berwenang. Dalam presentasi ini, kami akan mendemonstrasikan langsung proses konfigurasi dan implementasi port knocking di server Linux. Baik, di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada server pada proyek ini. Langkah pertama dalam mengimplementasikan mekanisme keamanan port knocking adalah memastikan kita memiliki akses root ke sistem. Ini dilakukan dengan perintah sumin. Setelah itu masukkan password. Kemudian setelah berhasil masuk ke root, kita melakukan pembaruan repositori menggunakan sudo apt update agar sistem mendapatkan daftar paket terbaru. Kemudian kita menjalankan ipconfig untuk melihat alamat IP dari server yang akan berguna untuk pengujian koneksi dari klien nantinya. Selanjutnya kita menginstal layanan utama Knockd menggunakan perintah sudo apt install Knockd. Lalu mengecek statusnya dengan sudo systemctl status Knockd untuk memastikan daemon Knockd berhasil terpasang. Setelah itu, kita mengaktifkan dan menjalankan layanan SSH agar server dapat diakses secara remote. Ini dilakukan melalui perintah sudo systemctl enable SSH, kemudian sudo systemctl start SSH, dan memastikan statusnya aktif dengan sudo systemctl status SSH. Setelah layanan utama aktif, kita memulai proses konfigurasi port knocking. Pertama, edit file etc/knockd-conf menggunakan sudo nano /etc/knockd-conf dan tetapkan urutan knockd yang diinginkan, seperti 7000, 8000, dan 9000 untuk membuka akses, dan urutan kebalikannya untuk kembali. Lalu ubah file default konfigurasi Knockd menggunakan sudo nano etc default Knockd. Kemudian ubah nilai start Knockd
sama dengan 1 agar knock diaktif secara otomatis saat sistem dinyalakan. Setelah konfigurasi selesai, aktifkan dan mulai knockd dengan perintah sudo systemctl enable knockd. Lalu sudo systemctl start knockd. Kemudian periksa statusnya melalui sudo systemctl status knockd. Untuk memastikan koneksi dari klien dapat berjalan, lakukan ping. Terakhir, untuk memastikan SSH berjalan sebagaimana mestinya, ulangi perintah sudo systemctl status SSH. Jika knocking berhasil, maka saat klien mengakses SSH ke server, log sistem akan menunjukkan pesan seperti accepted password for VBox user from 192.168.36.15 yang menandakan bahwa koneksi SSH berhasil terbuka berkat urutan knocking yang benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah apa saja yang digunakan sebagai klien dan sintaks apa saja yang akan digunakan. Yang pertama ada sudo-su. Perintah ini digunakan untuk masuk sebagai super user atau root, di mana ini agar kita memiliki akses penuh dalam menjalankan konfigurasi dan instalasi program. Yang kedua, langsung saja kita sudo apt update, di mana ini digunakan untuk memperbarui daftar isi paket atau repositori yang memastikan bahwa sistem mengenali versi terbaru dari software yang tersedia. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya ini akan memakan waktunya agak lama karena biasanya seluruh paket akan diperbarui. Setelah selesai, kita lanjut ke sudo apt install knockd nmap OpenSSH client, di mana knockd ini adalah alat untuk melakukan port knocking yang mana akan kita lakukan sekarang. Lalu nmap ini digunakan untuk memindai port dan jaringan. Lalu OpenSSH client memungkinkan klien untuk menggunakan perintah SSH ini untuk koneksi jarak jauh, misalnya untuk proses port knocking di SSH server. Selanjutnya kita sudo apt install nettools, ini untuk memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi IP dan dapat menjalankan perintah ifconfig. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, bisa kita lanjut dengan langsung mengetikkan ifconfig. Nah, pada ifconfig ini telah terlihat IP kita sendiri. Lalu langsung saja ping kepada IP server, yaitu 192.168.36 dan 210. Lalu kemudian lanjut ke knock, di mana knock ini adalah inti dari port knocking, di mana klien mengirimkan ketukan secara berurutan kepada 3 port tertentu, yang mana yang digunakan sekarang adalah 7.000, 8.000, 9.000. Jika urutannya benar, maka server akan membuka port SSH. Biasanya port yang digunakan adalah 22 dan secara otomatis untuk IP si klien. Setelah selesai, kita langsung masuk mencoba menggunakan SSH. VBox user menggunakan IP server, dan jika berhasil maka
port knocking dinyatakan berhasil. Kemudian kita dapat mengetes who am I, di mana setelah kita masuk ke user di bagian server, maka jika kita mengetikkan who am I, maka kita akan terdeteksi atau identitas kita akan sebagai server karena kita telah masuk oleh SSH. Demikian konfigurasi dan implementasi port knocking pada server Linux. Semoga dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana teknik ini bekerja ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami pamit undur diri.